Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati dan saya sayangi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini acara ini dapat berlangsung dengan baik tanpa ada kendala. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas seluruh partisipasi. Dan pada kesempatan ini juga izinkan saya untuk menyampaikan ceramah tentang radikalisme di Indonesia. Radikalisme didefinisikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Radikal bisa bersifat reformis dan tanpa kekerasan, cenderung lebih pragmatis dan terbuka. Di Indonesia beberapa waktu ini banyak berkembang isu-isu radikalisme, di antaranya adalah kelompok yang mengklaim dirinya Al-Qaeda dan ISIS, di mana keduanya menjadi isu global. Munculnya kelompok ini merupakan format perlawanan global kelompok radikal Islam terhadap ketidakadilan dunia. Ancaman radikalisme di Indonesia itu nyata, meskipun saat ini hanya minoritas muslim yang radikal, dan lebih sedikit lagi yang suka menggunakan kekerasan. Menjadi muslim yang liberal, progresif, fundamentalis, radikal, atau inklusif tentu sah-sah saja, dan itu bagian dari hak asasi setiap warga negara Indonesia. Namun tindakan kelompok radikalisme keagamaan yang kadang menggunakan cara kekerasan baik verbal maupun non-verbal tentu saja sangat bertentangan dengan konstitusi kita yang menjamin kemerdekaan beragama, berekspresi, dan berkeyakinan. Radikalisme memang tidak persis sama dan tidak bisa disamakan dengan terorisme. Menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif, radikalisme lebih terkait dengan model sikap dan cara pengungkapan keberagaman seseorang. Sedangkan terorisme secara jelas mencakup tindakan kriminal untuk tujuan-tujuan politik. Radikalisme lebih terkait dengan problem intern keagamaan, sedangkan terorisme adalah fenomena global yang memerlukan tindakan global juga. Namun radikalisme adalah satu tahapan sebelum terorisme. Umumnya, para teroris yang banyak melakukan tindakan destruktif dan bom bunuh diri mempunyai pemahaman yang radikal terhadap berbagai hal, terutama soal keagamaan. Hal itu tampak ketika banyak para teroris yang melegitimasi tindakannya dengan paham keagamaan radikal yang mereka anut. Radikalisme juga banyak beririsan dengan problem terorisme yang menjadikan keamanan dan kenyamanan menjadi terganggu. Oleh karena itu, diskusi tentang radikalisme dan penyadaran masyarakat akan bahaya radikalisme harus dijadikan agenda yang serius dan terus-menerus. Yang memprihatinkan, beberapa tahun terakhir ini, gerakan radikalisme sudah masuk ke dunia pendidikan dan kalangan kaum muda. Para mahasiswa dan siswa yang masih berada dalam proses pencarian identitas diri dan tahap belajar mengenal banyak hal menjadi sasaran yang paling strategis untuk memperkuat gerakan radikalisme keagamaan ini. Sebagai konsekuensi dari menguatnya dan tertanamnya paham-paham keagamaan radikal, banyak siswa yang pemahaman keislamannya menjadi monolitik dan gemar menyalahkan pihak lain. Karena paham keagamaan yang tertutup ini, maka paham kebangsaan mereka menipis. Ketika siswa dan generasi muda yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa di berbagai tingkatan dan bidang ini sudah terinfiltrasi pemahaman radikal, kita tentu patut prihatin terhadap nasib bangsa Indonesia ke depannya. Tentu banyak faktor yang menyebabkan fenomena radikalisme di kalangan kaum muda ini, mulai dari soal eksklusivisme, paham keagamaan, krisis identitas, aksi identitas, hingga soal gejala krisis sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Menurut Muhammad Najib Aska, setidaknya ada 3 faktor yang bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena radikalisme di kalangan kaum muda. Pertama, dinamika sosial politik di fase awal transisi menuju demokrasi yang membuka struktur kesempatan politik yang baru di tengah tinggi-tingginya gejolak ketidakpastian. Kedua, transformasi gerakan radikal Islam yang sebagian memiliki genealogi pada awal kemerdekaan. Ketiga, tingginya angka pengangguran di kalangan kaum muda di Indonesia. Ketiga faktor itulah yang berjalan berkelindan bersama faktor lain, sehingga menyebabkan radikalisme mendapat tempat subur di kalangan generasi muda. Yang bisa dilakukan untuk mencegah radikalisme antara lain, memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, memahami ilmu pengetahuan dengan baik dan benar,
meminimalisir kesenjangan sosial, menjaga persatuan dan kesatuan, mendukung aksi perdamaian, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan, menyaring informasi yang didapatkan, ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme, menanamkan jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI, memperkaya wawasan keagamaan yang moderat, terbuka, dan toleran, membentengi keyakinan diri dengan selalu waspada terhadap provokasi, hasutan, dan pola rekrutmen teroris baik di lingkungan masyarakat maupun dunia maya. Dan yang terakhir, membangun jejaring dengan komunitas damai baik offline maupun online untuk menambah wawasan pengetahuan. Sekian ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.